Shalom, selamat pagi, dan salam sehat. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami terima. Pada pagi hari ini kami boleh bangun, boleh mendengarkan suara Tuhan. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami, terkhusus melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini diambil dari Mazmur 97 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika kita berbicara tentang terang, berarti di sisi lain ada kegelapan. Kita bayangkan kalau kita masuk dalam suatu suasana gelap, tidak ada cahaya. Pekat. Sungguh gelap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang kita rasakan adalah pasti suasananya mencekam. Takut. Dan kita merasakan tidak ada ruang. Juga kita tidak nyaman. Karena serba dalam kegelapan. Ketika kita dalam kegelapan, terus datang sinar terang, yang kita rasakan pasti ada perasaan lega. Kita merasa ada ruang untuk bergerak. Ada harapan. Yang tadinya mencekam berubah jadi tidak mencekam. Dan mempunyai arah. Tidak berada dalam ketakutan. Yang tadinya tidak nyaman dalam kegelapan, tapi karena ada sinar terang, sehingga ada rasa nyaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita, kita juga diperhadapkan dalam hal-hal kegelapan. Itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan itu menggoda hidup kita. Dan dia pintar. Kuasa kegelapan itu mempelajari karakter kita. Dan dia masuk lewat akal dan pikiran kita. Dan dia masuk lewat kelemahan yang kita punya. Contohnya, dengan kelemahan yang kita punya, kita khawatir dengan masa depan. Sehingga kuasa kegelapan itu menggoda kita untuk meraih segala sesuatunya dengan yang tidak halal. Atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya, di dalam pekerjaan melakukan korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena dia khawatir akan masa depan. Kuasa kegelapan menggoda supaya kita mau melakukan korupsi. Dengan akal sehat kita, kuasa kegelapan itu menggoda supaya kita mau bertanya, benar enggak sih itu Tuhan? Benar enggak ada Tuhan? Kuasa kegelapan itu datang untuk menggoda
supaya akal sehat kita itu dipelesetkan, biar kita sesat. Dan banyak lagi, kayak kita mengalami sakit, kuasa kegelapan itu datang untuk menggoda kita, supaya kita mau berobat ke alternatif, dan kita mau terlibat dalam praktek okultisme. Padahal itu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan itu semua dibungkus dengan janji-janji manis. Kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu upahnya adalah kebinasaan. Karena kita diperhadapkan pada kuasa-kuasa kegelapan, maka kita perlu solusi untuk menghadapinya. Bagaimana kuasa kegelapan itu boleh kita kalahkan? Solusinya adalah terang. Karena untuk melawan gelap, maka perlu terang. Pertanyaannya, siapakah terang itu? Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula pada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita ulangi kalimat terakhir, ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang akan mempunyai terang hidup itu? Jawabnya adalah orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Kegelapan itu dapat kita kalahkan. Karena kita mempunyai terang hidup, yaitu Yesus. Kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai terang hidup. Kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Di sini mengikut Tuhan Yesus artinya adalah kita taat. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang hidup. Dan kita setia. Dan mau dengan taat, tulus, ikhlas melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun, dalam mengikut Tuhan, pasti banyak tantangan, iya. Banyak godaan, iya. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, iya. Banyak janji-janji manis untuk meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat, iya. Kita harus singkirkan itu semua. Karena kita punya terang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa kegelapan upahnya adalah kebinasaan, maut. Marilah kita ikut Tuhan Yesus agar kita mempunyai terang hidup. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar. Kita benar bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan membenarkan kita. Firman Tuhan, Efesus 5 ayat 8, dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, maka kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Dalam hidup kita, berarti kita memancarkan terang dari Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak terang. Sehingga lewat kehidupan yang kita jalani, lewat perilaku yang kita lakukan, semua itu adalah memancarkan sinar dari Tuhan, terang dari Tuhan. Biarlah hidup kita memancarkan sinar, memancarkan terang dari Tuhan, dan biarlah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semua itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah lewat hidup kita juga menjadi saksi akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan sebagai terang hidup kita.
Marilah kita melakukan semua dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Dan marilah kita tetap setia dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami lewat firman yang kami dengar. Biarlah kami mampu untuk melewati segala godaan-godaan kuasa gelap yang menggoda kami. Dan kami boleh setia tetap dalam nama Tuhan. Dan ketika kami pun lemah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Sehingga kami bisa memancarkan terang dari Tuhan dalam hidup kami. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati ya Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati kami semua pribadi lepas pribadi. Mohon ampun ya Tuhan atas kekurangan kami, atas dosa-dosa kami. Ampunilah Tuhan segala dosa kami. Ajari kami juga Tuhan, kami saling mengampuni. Biarlah kami layak untuk memohon berkat dari Tuhan. Dan kami layak untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.